Ini persiapan tanam lagi ya. Oh ya, ini di lahan pekarangan ya. Ini paling muatnya sedikit nih. Ini muat sekitar 115 ini. Nah, ini mau saya tanam cabai rawit. Ini varietas sniper ya ini ya. Nah, ini di lahan pekarangan. Nah, ini sebelah timurnya kebun-kebun banyak pohon-pohon. Nah, sebelah selatannya ada rumah, baratnya juga rumah, nah, utaranya juga rumah. Nah, ini untuk lebar bedengan itu sekitar 60 cm ya. Nah, terus jalannya itu juga sekitar 60 cm. Nah, untuk tingginya itu sekitar 30 cm saja ya. Nah, itu soalnya kan kalau di lahan pekarangan itu kan bedengannya itu nggak perlu tinggi-tinggi banget. Nah, itu tingginya itu 30 cm itu sudah aman ya. Beda kalau nanamnya itu di lahan sawah. Nah, kalau di lahan sawah itu kan harus minimal 50 cm lah. Nah, itu baru aman. Jadi beda lahan itu tinggi bedengannya itu juga beda ya. Nah, ini untuk jarak tanamnya itu 40 cm ya. Nah, ini 40 cm. Ini lahan bekas ya. Ini kemarin itu nanamnya yang di sini nih. Nah, terus sudah saya cabutin lagi, mulai lagi. Nah, sekarang nanamnya pindah yang di lubang sini nih. Oh ya, ini bedengannya ini tanpa pupuk dasar ya. Tanpa pupuk dasar, tanpa kapur dolomit. Jadi pure bener-bener tanah saja ini. Nggak ada isinya, kosongan ini. Nah, ini tanamnya sudah selesai ya. Nah, ini nanamnya ini sore ya. Oh ya, ini untuk tips memilih bibit cabai yang siap pindah tanam itu patokannya di daunnya ya, bukan di umur, tapi lebih ke daun. Nah, yang siap pindah tanam itu paling enggak itu daunnya itu ada 6 ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kalau daunnya sudah 6, nah itu biasanya itu untuk pindah tanam itu sudah kuat ya. Nah, ini karena lahannya itu sempit, jadi saya nanamnya itu satu baris ya. Nah, satu baris, ini satu lubang isinya satu tanaman. Nah, ini untuk jaraknya itu 40 cm, jarak tanam 40 cm. Nah, ini di lahan pekarangan ini populasinya itu sekitar 115 pohon saja ya. Nah, ini untuk bedengan yang ini kan beda nih kan, yang ini satu, nah, yang ini tuh kemarin itu metode tanamnya itu saya nanamnya itu kanan kiri ya. Nah, dulu itu nanamnya tuh di sini sama di sini. Nah, karena nanamnya di samping, karena lahannya sempit kan, pertumbuhannya kan jadinya kan rapet gitu loh. Nah, jadi untuk perawatannya itu susah ya. Nah, makanya ini saya evaluasi lagi yang dari ibaratnya kesalahan kemarin lah, karena pohonnya itu kan terlalu rapet, akhirnya untuk perawatan atau penyepraiannya kan susah itu. Nah, jadinya ini sekarang saya tanam di tengah nih satu jalur. Nah, tapi satu lubang saya isi 2. Nah, jadi hasilnya itu tetap sama saja ya, sama kayak yang misalnya nanam di sini, di sini. Nah, cuma ini cuma dijadikan satu aja, ditanam di bagian tengah. Nah, jadi untuk satu lubangnya diisi 2 tanaman, jaraknya tetap 40 cm. Nah, jadi untuk perawatannya itu lebih mudah ya. Jadi kan bisa ke spray semua, jadi nggak rapet lah ntar kalau sudah gede gitu.
Ini kalau bisa dicontoh nih, jadi kalau mau nanam ibaratnya lahannya sempit, nah itu jangan dipaksakan nanam kanan kiri ya. Rapet sih boleh, cuma kan yang penting itu bisa ngerawatnya gitu loh. Soalnya kan kuncinya nanam cabai itu kan di perawatannya. Jadi percuma nanamnya banyak, rapet-rapet, tapi kalau ngerawatnya susah ya kan pasti hama atau penyakit itu kan pasti kan gampang masuk lah gitu. Nah, makanya tetap ada pertimbangan, mau dibikin rapet ya silahkan, nggak apa-apa, tapi kan tetap harus ke patokannya itu bisa untuk perawatannya itu biar gampang gitu loh. Tuh, nah ini besok pagi mau saya kocor itu ya pakai asam amino sama ultradap atau unsur fosfat ya. Ini sore pindah tanam. Nah, besok paginya mau saya kocor untuk itu pupuk awal pindah tanam. Nah, ini tanggal 25 November ya 2025. Ini lahan pekarangan, lahan janda tanpa pupuk dasar, tanpa pupuk dolomit. Nah, untuk pemupukannya itu via kocor saja ya. Nah, ini di pagi hari 26 November 2025 ya. Ini saya mau melakukan pengocoran pertama ya, atau pengocoran awal pindah tanam ya. Nah, ini pakainya masih sama ya, ini pakai asam amino sama ultradap. Nah, ini ntar dilarutkan ke 1 ember air ini, atau ini 20 liter ya. Nah, untuk dosisnya itu asam aminonya itu kan pakainya 2 mili per liter, berarti 2 kali 20 liter berarti asam aminonya pakai 40 mili. Nah, untuk ultradapnya itu pakainya itu 2,5 gram per liter ya. Nah, berarti 2,5 gram kali 20 liter, berarti untuk ultradapnya itu pakainya cuma 50 gram per 20 liter ya. Nah, ini kalau dosisnya itu 2,5 gram, nah berarti ntar kita itu dapat unsur hara itu nitrogennya itu jadi 3%, nah fosfatnya itu jadi 15% ya. Nah, itu soalnya pakainya kan cuma 2,5 gram. Nah, kenapa pakainya 2,5 gram? Nah, ini soalnya kan tanamannya kan masih kecil. Nah, jadi kita kasih unsur haranya itu juga masih kecil dulu ya, takutnya ntar kalau dikasih banyak-banyak itu karena tanamannya masih kecil, takutnya itu nggak kuat atau overdosis ya. Ini langsung saja kita masukkan ya. Nah, ini ada gelas takar, kita pakai 40 mili, asam aminonya pakai 40 mili. Nah, ini 40 mili ya, campur. Nah, terus untuk ultradapnya kita pakai 50 gram ya. Nah, ini saya takarnya pakai ini nih, pakai gelas takar. Ini ada tulisannya nih 15 mili atau 15 gram ya. 1 2 3, ini kan 45 gram, berarti kita tambahin dikit. Nah, paling enggak segini nih. Nah, ini 50
gram lah, anggap saja itu. Kita aduk-aduk lagi biar rata. Nah, untuk dosis kocornya seperti biasa ya. Nah, ini antara 100 sampai 200 ml ya per lubang tanamnya ya. Nah, ini kalau saya ini per lubang tanam itu saya kasih 200 ml ya. Ini atau pakai gelas cup ini. Ini kita kocor.